Legenda Batu Menangis. Cerita Batu Menangis adalah cerita rakyat Kalimantan Barat yang sangat dikenal. Pada dahulu kala, hiduplah seorang janda yang dahulunya hidup berkecukupan. Ia mempunyai anak perempuan. Mereka tinggal di daerah yang jauh dari pemukiman warga. Bahkan, tidak ada yang tahu tentang kehidupan mereka. Setelah suaminya meninggal, kehidupannya mulai berubah. Ibunya sendirian bekerja keras, membanting tulang untuk membesarkan anaknya dan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ia mempunyai anak gadis yang sangat cantik. Semakin remaja, semakin bertambah kecantikannya. Tetapi sangat disayangkan, anak perempuannya memiliki sifat yang buruk dan pemalas. Diceritakan bahwa anak perempuannya sungguh pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah ataupun di ladang perkebunannya. Setiap hari ia hanya mengurusi wajah tubuhnya yang begitu indah dan cantik. Selain itu, sikapnya sangat manja. Apapun yang ia minta harus segera dituruti segala permintaannya. Apabila tidak dituruti, dia sangat begitu marah. Tak pernah melihat ibunya yang sangat miskin. Keadaan ada ataupun tidak, ia tak pernah peduli terhadap ibunya. Padahal ibunya sangat kesusahan, membanting tulang menafkahi keluarganya sendirian. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya pergi ke pasar untuk berbelanja. Letak pasar dengan rumah mereka sangat jauh. Mereka harus berjalan kaki dari desa ke desa yang cukup melelahkan. Anak gadisnya berjalan dengan anggun, memakai pakaian yang indah agar dapat mempesona setiap orang yang melihatnya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa barang-barang dengan keranjangnya, menggunakan pakaian compang-camping sangat kotor dan dekil. Tak ada orang yang tahu hubungan mereka berdua, padahal mereka adalah seorang anak dan ibu, dikarenakan mereka tinggal di daerah yang jauh dari permukiman warga. Ketika memasuki di sebuah desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpana, terbuai dengan kecantikan anak gadisnya yang berjalan dengan lengkuk tubuh yang indah. Tak henti-hentinya para pria, terutama tak berkedip, terus memandangi gadis cantik yang sedang berjalan. Tetapi mereka sangat heran dengan perempuan yang berjalan di belakangnya, sehingga membuat penasaran orang-orang yang melihatnya. Tiba-tiba ada salah satu pemuda yang berani mendekat dan bertanya kepada seorang gadis itu, "Hai nona cantik," sambil merayu, "apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Kemudian jawaban anak gadisnya sungguh mengejutkan. "Oh, tentu tidak," berkata dengan angkuh. "Perempuan yang di belakang adalah pembantuku. Mana mungkin aku punya ibu seperti dia." Ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan pergi ke pasar dari desa ke desa. Lagi dan lagi ada pemuda yang mendekat dan bertanya, "Hai nona cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Oh tidak, tidak, mana mungkin, lihatlah aku," gadis itu berkata dengan nada penuh sombong. "Ia adalah pelayanku." Setiap anak gadisnya itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya, selalu menjawab seperti itu. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya, yang menghina dan mengejeknya. Jika ditanya setiap orang, si ibu tetap sabar. Tetapi anak gadisnya terus dan terus menghina dan mengejek, tak mau mengakui bahwa itu ibunya. Karena saking berulang-ulang, akhirnya ibunya tak kuat dan tak kuasa. Akhirnya berdoa untuk anak gadisnya. "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan dan ejekan. Tak mau mengakui aku sebagai ibunya. Anak hamba begitu teganya memperlakukan ibunya sendiri dengan penuh hinaan, cacian, dan tak mau mengakui sebagai ibunya. Ya Tuhan,
kutuklah anak durhaka ini, kutuklah dia. Tiba-tiba, atas kehendak kekuasaan Tuhan, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika berubah, itu telah mencapai setengah badan. Anak gadis itu menangis memohon-mohon, "Ibu, ibu, apa yang terjadi kepadaku? Tolonglah aku, ibu. Anakmu, ampuni aku, ibu." Dia terus memohon, "Oh ibu, ibu, ampunilah aku. Ampunilah kesalahan anakmu yang durhaka ini terhadapmu. Ibu, ibu, tolonglah aku. Ampunilah anakmu." Anak gadisnya itu terus meratap dan menangis, memohon-mohon ampun kepada ibunya. Tetapi semuanya telah terlambat, dan perasaan sesal tak ada guna lagi. Kini semua tubuhnya sudah berubah menjadi batu, dari kaki sampai kepala. Tetapi anehnya, walau sudah menjadi batu, ternyata orang-orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih meneteskan air mata yang keluar dari matanya, seolah-olah sedang menangis. Kemudian orang-orang di masyarakat sekitar yang melihat kejadian itu menamakan kutukan seorang ibu yang didurhakai oleh anaknya yang disebut batu menangis. Janganlah durhaka kepada seorang ibu, walau ibu kita lebih buruk daripada kita, karena dialah orang yang tulus melahirkan, membesarkan, dan merawat kepada sang buah hatinya. Maka janganlah durhaka terhadap seorang ibu, karena doa ibu adalah doa dari Tuhan yang Maha Kuasa.